Nah, jadi persamaan bidang itu terbagi menjadi dua, ada persamaan bidang tabung dan persamaan bidang rujuk. Nah, kalau persamaan bidang tabung itu gambarnya bukan seperti ini, tapi seperti ini bidang tabung itu. Pada bidang tabung itu pasti ada dua hal. Yang pertama itu pasti ada garis ini yang mempunyai arah disebut garis G, dan ada bidang dinamakan bidang P, dan juga di dalamnya ada garis lengkung K. Nah, yang dinamakan bidang tabung itu adalah kumpulan garis-garis yang sejajar dengan garis G dan melalui garis lengkung K. Untuk menentukan persamaan bidang tabung itu yang pertama, misalkan diketahui persamaan garis lengkung dasar tabung adalah K, di mana K merupakan perpotongan dua bidang V dengan fungsi X, Y, Z sama dengan 0, dan bidang W dengan fungsi G, X, Y, Z sama dengan 0, dan garis G dengan bilangan arah A, B, C. Nah, langkah yang pertama itu ambil sebarang titik T, yaitu X0, Y0, dan Z0 pada K. Jadi, ini kita ubah menjadi F X0, Y0, Z0 sama dengan 0, ini persamaan 1. Lalu G, X0, Y0, Z0 sama dengan 0, ini persamaan 2. Nah, yang kedua, membuat persamaan garis yang melalui T, X0, Y0, Z0 dengan bilangan arah A, B, C, dimana rumusnya yaitu X dikurangi X0 per A sama dengan Y dikurangi Y0 per B sama dengan Z dikurangi Z0 per C. Kemudian yang ketiga, jalankan titik T dengan cara eliminasi X0, Y0, Z0 dari persamaan 1, 2, dan juga 3. Lanjut ke contoh soal persamaan bidang tabung. Misalkan tentukan persamaan bidang tabung yang garis-garis pelukisnya mempunyai bilangan arah yaitu 2, -3, 4, dan persamaan kurva dasarnya yaitu K merupakan perpotongan dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9 dengan Z sama dengan 1. Nah, langkah pertama itu kan tadi kita ambil sebarang titik, titik T yaitu X0, Y0, Z0 pada garis K ini. Jadi yang awalnya begini jadi X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan 9, ini persamaan pertama. Lalu ini juga menjadi Z0 sama dengan 1, persamaan 2, masuk ke rumus yaitu X dikurangi X0 per, seharusnya kan A, tapi di sini kita ganti sesuai dengan variabel masing-masing. Yang ini kan A, ini B, ini C. A itu 2, B-nya -3, C-nya 4. Lalu kita misalkan X dikurangi X0 per 2 sama dengan Y dikurangi Y0 per -3 sama dengan Z min Z0 per 4, itu kita misalkan sama dengan lambda. Ini persamaan tersebut ya. Jadi persamaan ini dapat dinyatakan seperti ini. X dikurangi X0 per 2 sama dengan lambda. Nah, karena kan kita nanti ingin mengeliminasi yang X0 ya, jadi kita biarkan X0 itu sendiri. Kita cari X0 nya itu berapa. Jadi X dikurangi X0 sama dengan 2 lambda. Ini menjadi min X0 sama dengan min X. Ini pindah ruas menjadi min X plus 2 lambda. Karena agar ini menjadi positif, kita kalikan dengan negatif masing-masing ruas. Jadi X0 sama dengan X min 2 lambda. Ini persamaan 3. Sama dengan Y0 dan juga Z0. Cara mencarinya itu sama seperti yang X0 itu tadi. Lalu setelah diketahui persamaan yang X0 yang ini, kita lanjut ke mencari lambdanya. Nah, bagaimana? Karena kan tadi sudah kita ketahui yang di persamaan 2 yang ini, persamaan 2 Z0 sama dengan 1. Nah, dan juga kita punya persamaan yang Z0 sama dengan Z dikurangi 4 lambda. Jadi kita substitusikan Z0 sama dengan Z dikurangi 4 lambda. Z0 nya diketahui 1, sehingga 1 sama dengan Z dikurangi 4 lambda. Nah, lalu min 4 lambda sama dengan min Z plus 1. Ini kita kalikan dengan negatif sehingga tandanya menjadi positif. 4 lambda sama dengan Z plus 1. Lambda sama dengan Z plus 1 per 4. Lalu kita substitusi ke
persamaan 3 ke persamaan 1. Persamaan satunya yang ini, persamaan 3-nya itu yang ini. Set. Jadi x0 kuadrat ditambah y0 kuadrat ditambah z0 kuadrat sama dengan 9. Dimana x dikurangi 2 lambda kuadrat ditambah y plus 3 lambda kuadrat ini dan seterusnya. Lalu kita masukkan lambdanya. Tadi kan kita sudah mencari lambdanya ya. Lambdanya itu yang ini, yang z plus 1 per 4 ini. Jadi kita masukkan sehingga x dikurangi 2 lambdanya z min 1 per 4. Begitu juga dengan yang persamaan ini. Lalu karena kan ini bisa dicoret ya, sehingga ini menjadi 2 z min 1 per 2. Lalu yang ini karena ini tidak bisa, jadi ini kita kalikan dengan ini sehingga menjadi y plus 3 kali z min 1 per 4 kuadrat. Kemudian ini bisa dicoret, hilang, sehingga menjadi z min 1 kuadrat sama dengan 9. Lalu karena kan ini kan bisa kita anggap per 1 ini ya, karena penyebutnya tidak sama maka kita samakan sehingga jadi ini menjadi 2x min z min 1 per 2 kuadrat. Ini juga sama, ini kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 4y plus 3z min 3 per 4 kuadrat. Ini juga, ini kita kalikan gini, jadi kan ini z tetap negatif kali z, negatif z, negatif kali negatif 1 plus 1 kuadrat sama dengan 9. Nah, karena kan z dikurangi z itu kan 0 ya, 0 plus 1, 1, jadi ini menjadi 1 kuadrat. Kayak gitu. Lalu karena penyebut terbesar di sini adalah 4, jadi kita kalikan seluruh persamaan dengan 16, karena 4 kuadrat itu 16, untuk menghilangkan semua pecahan ini. Nah, kita kalikan dengan 16, masing-masing apa persamaannya, sehingga menjadi 16 kali 2x min z plus 1 per 2 kuadrat, dan juga persamaan yang ini sama juga dikali 16. Ini kan kenapa kok jadi 16? Karena 1 dikali 16, 16. 16 kali 9 itu 144. Lanjut, untuk mempermudah penghitungan, itu kita hitung sendiri-sendiri terlebih dahulu. Karena kan tadi awalnya itu kan begini. Awalnya tadi begini kan. Jadi kita sendiri-sendiri kan menghitungnya agar lebih mudah. Nah, ini itu kita yang ini kan sama saja dengan begini kan, 2x min z plus 1 kuadrat ini menjadi 2 kuadrat, kan sama saja jika bentuknya diganti seperti ini, sehingga ini menjadi 16 kali 2x min z plus 1 kuadrat per 4. 4 dari mana? 2 pangkat 2, 4, sehingga ini bisa dicoret menjadi 4, 2x min z plus 1 kuadrat. Bawahnya juga sama, seperti itu juga caranya. Kemudian yang ini karena tadi kan 16 kali 1 itu 16. Lalu kita tulis hasilnya yang ini. Nah, untuk mencari bentuk persamaan ini itu kita agar lebih mudah itu kita sendiri-sendirikan. Seperti ini. Karena ini bentuk ada 3 suku ya, kemudian dikuadratkan. Jadi itu ada rumusnya. Itu rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC. Mengapa ini kok tidak dikali 4 langsung? Karena untuk mempermudah. Jadi ini dikerjakan terlebih dahulu sehingga hasilnya itu 4x kuadrat ditambah z kuadrat ditambah 1 dikurangi 4xz ditambah 4x dikurangi 2z. Nah, kemudian hasil ini dikalikan dengan 4 karena kan ini ada 4-nya. Sehingga hasilnya menjadi 16x kuadrat ditambah 4z kuadrat ditambah 4 dikurangi 16xz ditambah 16x dikurangi 8z. Sama juga, yang bawahnya juga sama, menggunakan rumus seperti ini. Sehingga hasilnya yang ini. Nah, maka 4 dan dikali 2x min z plus 1 kuadrat ditambah ini dan seterusnya, itu hasilnya adalah ini ditambah dengan ini ditambah dengan 16 ini sama dengan 144. Nah, untuk lebih mempermudah lagi itu
karena kan kita ini kan pasti ada suku-suku yang sejenis ya, seperti misalkan di sini kan ada yang misalkan itu seperti Z-nya kan di sini ada. Nah, di sini juga ada. Nah, jadi kan kita perlu menggabungkan kan. Nah, untuk cara menggabungkannya itu misalkan kuadrat kita cari. Yang kuadrat itu di sini kan misalkan X kuadrat itu ada 16. 16 saja. Jadi kita tulis. Begitu juga dengan yang lainnya seperti XZ. XZ itu ini kan. XZ itu min 16. Karena di sini tidak ada, ya sudah ditulis min 16 saja. Begitu juga dengan yang lainnya. Konstanta ini yang tidak ada itunya ya, yang maksudnya angka saja. Ini kan yang 16 dengan 9. Salah. Bukan. Yang 4 dan 9. Nah, sehingga jika sudah kita sudah menggabungkan suku-sukunya, kita tulis 16x kuadrat ditambah 16y kuadrat ditambah 13z kuadrat dikurangi 16xz ditambah 24yz ditambah 16x dikurangi 24y dikurangi 26z ditambah 29 sama dengan 144. Nah, karena kita ingin persamaannya itu sama dengan 0, sehingga 144 itu pindah ruas, sehingga 144 29 maksudnya dikurangi 144 itu minus 115, sehingga hasilnya itu adalah ini. Lanjut ke persamaan bidang kerucut. Nah, pengertian bidang kerucut itu sebenarnya hampir-hampir mirip dengan yang bidang tabung. Cuma kalau bidang tabung kan ada garisnya, tapi kalau pada bidang kerucut itu tidak ada garis, tapi ada satu titik P di luar bidang V ini. Nah, sama juga ada bidang V dan juga garis lengkung K. Nah, bidang kerucut adalah kumpulan garis-garis yang menghubungkan setiap titik pada garis lengkung K dengan titik P. Nah, cara menentukannya juga hampir-hampir sama. Yang pertama itu misalkan diketahui persamaan garis lengkung yang ini. Nah, tapi kalau yang bidang kerucut itu pasti bukan garis, tapi puncak P, X1, Y1, Z1. Nah, sama, yang pertama kita ambil sebaran titik T ini. Nah, lalu yang kedua ini yang berbeda. Nah, rumusnya itu kalau bidang kerucut itu X min X1 per X0 min X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y0 dikurangi Y1 sama dengan Z dikurangi Z1 per Z0 dikurangi Z1. Nah, kemudian yang ketiga, jalankan titik T dengan eliminasi X0, Y0, dan Z0 dari persamaan 1, 2, dan 3. Lanjut ke contoh soal. Tentukan persamaan kerucut dengan puncak P3, -1, -2, dan persamaan garis lengkung dasarnya adalah ini. Nah, langkah yang pertama tadi kan ambil sebaran titik T, di mana ini kita ubah menjadi X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat dikurangi Z0 kuadrat sama dengan 1 adalah persamaan 1. Kemudian yang ini adalah persamaan 2. Lalu kita tulis rumusnya, karena tadi kan X dikurangi X1. Kenapa kok 3? Karena ini kan diketahui tadi titik puncak P, di mana ini adalah X1, Y1, dan Z1. Sehingga 3X1 ditulis 3 sama dengan Y min 1 menjadi plus, dan seterusnya. Nah, kemudian kita misalkan X dikurangi 3 per X0 dikurangi 3 sama dengan Y ini sama dengan lambda. Itu kemudian persamaan ini dapat kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. X dikurangi 3 per X0 dikurangi 3 sama dengan lambda. Nah, untuk mencari X0-nya ini, jadi ini kita pindahkan ke sana. Jadi X min 3 sama dengan lambda X0 dikurangi 3. X0 sendiri maksudnya ada di ruas sebelah kiri sendirian itu, sehingga menjadi X min 3 per lambda plus 3. Karena ini penyebutnya tidak sama, sehingga kita samakan menjadi X min 3 plus 3 lambda per lambda. Begitu juga dengan yang Y0 dan juga Z0. Lalu kita substitusi persamaan 3
yang ini, maksudnya yang ini ke persamaan 2 yang ini, hingga menjadi, kan ini awalnya x0 min y0 plus z0 sama dengan 0, sehingga ini karena penyebutnya sama sehingga menjadi x min 3 plus 3 lambda dan seterusnya. Ini kita hilangkan tanda kurungnya, lalu kita gabungkan suku-suku yang sejenis sehingga hasilnya itu menjadi x min y plus z dikurangi 2 plus 2 lambda sama dengan 0. Nah, 2 lambdanya ini pindah ruas ke kanan sehingga menjadi minus x min y plus z min 2 sama dengan minus 2 lambda. Nah, kemudian ini pindah ruas lagi ke sini agar lambdanya itu tahu berapa nilainya, sehingga menjadi lambda sama dengan x min y plus z min 2 per minus 2, ini persamaan 4. Lalu kita substitusi persamaan 3 dan persamaan 4 ke persamaan 1. Jadi karena kan ini persamaan satunya kan tadi yang ini kan, nah itu kita substitusi persamaan 3-nya, dimana tadi kan ini kan persamaan 3-nya itu kan yang x0 ini kan, y0 dan juga z0 ini kita substitusi ke persamaan 1 sehingga menjadi, kita masukkan x min 3 plus 3 lambda per lambda dan juga yang y0 dan z0. Lalu karena lambdanya kita sudah tahu ini, jadi kita masukkan hingga menjadi seperti ini. Lalu nah, untuk lebih mempermudah menghitung persamaan yang ini, itu kita hitung sendiri-sendiri terlebih dahulu. Jadi seperti ini, x min 3 plus 3 kali x min y plus z min 2 per minus 2 kuadrat. Ini kan bisa kita keluarkan ya, sehingga menjadi x min 3 min 3 per 2 x min y plus z minus 2. Karena ini kan bisa kita kalikan seperti ini, jadi kita kalikan terlebih dahulu sehingga x min 3 dikurangi 3 per 2x plus 3 per 2y min 3 per 2z plus 3. Nah, lalu sehingga karena min 3 plus 3 itu hasilnya 0, sehingga langsung hilang. Ini menjadi x min 3 per 2x, karena ini kan sukunya sama ya, sehingga menjadi minus 1 per 2x. Mengapa minus 1 per 2? Karena x ini jika misalkan kita samakan sukunya, penyebutnya, itu menjadi 2 per 2x. 2 per 2 dikurangi 3 per 2 itu hasilnya minus 1 per 2, sehingga minus 1 per 2x ditambah 3 per 2y dikurangi 3 per 2y. Lalu kita keluarkan yang setengah itu, sehingga menjadi setengah dikali negatif x plus 3y dikurangi 3z, jadi min x plus 3y min 3z per 2. Tadi kan mengapa kok ini tidak ada kuadrat? Untuk lebih mempermudah, jadi menghitung yang ini itu tidak pakai kuadrat, tapi ketika di hasil akhir itu kita kembalikan lagi ke bentuk kuadrat. Sama yang ini juga sama caranya menghitung seperti yang tadi, begitu juga dengan yang ini, sama menghitungnya seperti yang di atas. Nah, lalu karena kan tadi kita sudah ketemu ini hasilnya kan, yang lebih sederhana maksudnya. Ini kita masukkan ke bentuk awalnya tadi yang seperti ini, kita ke persamaan satunya itu maksudnya, sehingga ini seperti ini. Karena ini bisa kita tulis seperti ini kan, x min 3y plus 3z kuadrat, ini dikuadratkan sendiri, min 2 kuadrat kan bisa seperti itu. Jadi x min 3y plus 3z kuadrat per 4. 4 dari mana? Karena minus 2 kuadrat. Minus 2 kuadrat hasilnya 4. Itu juga dengan yang ini. Ini tetap karena bukan pecahan. Ini juga sama seperti yang ini. Lalu ini karena ini kan kayak penyebutnya kan sama. Nah,
ini itu kan tidak sama yang ini. Nah, maka kita agar sama itu kita kalikan dengan 4. Sehingga ini hilang yang ini pecahannya menjadi x min 3y plus 3z kuadrat. Ini juga sama. Nah, ini kenapa kok bisa 4? Karena kan tadi kita kalikan dengan 4 kan. Sehingga menjadi 4 kurung x min y plus 2z kuadrat. Menjadi sama dengan x min y plus z min 2 kuadrat. Sama, kita hitung sendiri-sendiri terlebih dahulu agar tidak bingung. Yang pertama yang ini itu sama seperti yang bidang tabung tadi, itu menggunakan rumus untuk 3 suku yang a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah c kuadrat ditambah 2ab ditambah 2ac ditambah 2bc itu, sehingga ketemu hasilnya yang ini dan juga yang ini. Nah, kalau untuk yang 4 suku itu rumusnya hampir-hampir sama sebenarnya. Itu a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah c kuadrat ditambah d kuadrat ditambah 2ab ditambah 2ac ditambah 2ad ditambah 2bc ditambah 2bd ditambah 2cd, sehingga hasilnya yang ini. Nah, lalu karena kan tadi itu sudah ketemu yang ini kan, sudah kita gabungkan kan, sehingga ini kan awalnya bentuknya itu yang persamaan yang terakhir ini itu kan ada di sebelah ruas kanan kan, karena kan persamaan itu kita pindah ke ruas kiri sehingga tandanya menjadi negatif ini. Sama, kita gabungkan suku-sukunya, kita mencari yang kuadrat, yang x kuadrat itu berapa koefisiennya seperti itu dan seterusnya, sehingga ketemu hasilnya 3x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurangi 7z kuadrat ditambah 6xy dikurangi 10xz ditambah 2yz ditambah 4x dikurangi 4y ditambah 4z plus 4 sama dengan 0. Agar ini menjadi positif, maka kita kalikan dengan negatif. 3x kuadrat dikurangi 5y kuadrat ditambah 7z kuadrat dan seterusnya. Ini merupakan hasil dari persamaan bidang kerucut.